Selamat datang di MTS Muhammadiyah 1 Malang. MTS Muhammadiyah 1 Malang berasal dari PGAL, Pendidikan Guru Agama Lengkap, berdiri pada tahun 1954 yang berada di Jalan Bandung, dan pada tahun 1978 berpindah lokasi ke Jalan Baiduri Sepah 27, Tlogomas, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Huri, saya mahasiswa PPG dari Kemenak yang di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di MTS Muhammadiyah 1 Kota Malang. Adapun mata pelajaran yaitu adalah IPA dengan mengambil materi tentang hukum Newton 1 dan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak sekalian? Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Semangat ya sekali ya. Baik, kira-kira yang tidak masuk hari ini siapa? Ada temannya yang tidak masuk? Oke. Berarti temannya yang tidak masuk ada Abdurrahman Fuad, Aisyah, kemudian Alina, kemudian Safa. Ya, jadi 4 orang ya tidak masuk ya. Nah, baik, anak sekalian, sebelum pembelajaran agar kegiatan kita hari ini barokah, mari kita berdoa dulu ya dengan membaca Bismillah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih anak sekalian. Sekali lagi kita harus semangat ya, walaupun keadaannya seperti ini ya, hujan dan sebagainya, tapi kita harus semangat. Kenapa? Pentingnya kita menguasai ilmu. Dengan kita menguasai ilmu, maka kita akan bisa menguasai dunia. Baik. Sebelum ke pembelajaran anak sekalian, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak lurus beraturan. Masih ingat kan yang pakai percobaan mobil-mobilan? Nah, ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya masih terkait dengan gerak. Ya, terkait dengan gerak. Namun sebelumnya Pak Mas Suri akan memberikan soal pretest terlebih dahulu ya. Silakan siapkan kertasnya tadi, beri nama, kemudian kelas, kemudian baca soal yang ada di layar LCD. Nah, ini soal pretest yang pertama, ya. Ini, silakan dikerjakan. Silakan. Baik. Nah, anak sekalian, coba tolong perhatikan ke depan. Pak Uri punya gambar seperti ini. Kira-kira ini gambar apa? Bangkai sabuk pengaman. Baik. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak? Untuk apa sih ketika supir mau nyupir ya, mau mengendarai harus pakai sabuk pengaman? Kira-kira siapa yang itu bisa? Ya, satu-satu coba.
Oke, kalau mulai mendadak agar tidak jatuh ke depan. Baik. Selanjutnya untuk keselamatan berkendara. Ada lagi? Ada lagi? Sama? Ya, berarti ini ya pada gambar ini ketika seorang driver akan memulai perjalanan, dia harus pakai sabuk pengaman. Nah, kenapa? Tadi benar, agar aman. Nah, agar aman maksudnya apa? Mungkin suatu saat dalam perjalanan kira-kira ada lampu merah mendadak, dia ngerem, maka dia tidak akan sampai jatuh ke depan. Bahkan kalau misalnya ada benturan keras, itu akan bisa tertahan dengan sabuk pengaman. Nah, anak-anak sekalian, secara tidak langsung, ya, gambar ini itu menunjukkan contoh dari penerapan hukum Newton, ya, khususnya hukum Newton yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan pembelajaran minggu yang lalu terkait dengan gerak pada benda, yaitu gerak lurus, ya, beraturan dan juga berubah beraturan. Ya, dengan praktek mobil-mobilan kan, masih ingat ya? Ya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran anak sekalian. Yang pertama, melalui percobaan, kalian nanti bisa menyelidiki sifat kelembangan atau inersia suatu benda dengan tepat. Apa itu kelembangan? Kelembangan itu maksudnya adalah benda itu diam, ya. Benda itu akan mempertahankan kedudukannya. Makanya pada saat mungkin driver tadi ya akan suatu saat dia akan ngerem mendadak, maka dia akan tertahan. Ya atau tidak? Nah, coba kalau tidak ada sabuk pengaman, mungkin dia akan geser ke depan menyentuh pada dashboardnya itu, ya, dashboard mobil. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuannya melalui percobaan kalian nanti bisa menganalisis hubungan antara massa, ya, kemudian gaya dengan percepatan suatu benda. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Oleh karena itu, maka saya berharap nanti anak sekalian dalam melakukan percobaan nanti itu dibagi menjadi kelompok. Nah, karena di sini kelompoknya, di sini bukan berarti bukan 4 kelompok, ya, tapi maksudnya nanti ada 4 jenis kegiatan, ya, dalam masing-masing kelompok. Di sini karena saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Jadi nanti ada 4 macam, ya. Ada yang hukum Newton 1, 2, ya. Nanti masing-masing akan ada yang sama. Kira-kira begitu. Jadi silakan anak sekalian, saya bagi kelompok. Nah, ini karena sudah tempat duduknya pas 4, ya, maka berarti ada 7 kelompok, ya. Baik, saya akan membagikan LKPD, ya. Saya akan membagikan LKPD, ya. LKPD-nya yang ini, yang lembaran, ya. Oke, kelompok 1 sini ya, kelompok sini ya. Kemudian kelompok 2 di sini, kelompok 3 itu yang sini, kelompok 4 ini juga kelompok sama dengan yang kelompok 1 percobaannya. Kemudian yang ini sama dengan kelompok 3. Ini sudah belum ya? Yang ini kelompok, ada yang dapat kelompok 4 di sini. Siapa ya kelompok 4? Nah, oke, ini ya. Nah, baik. Nah, untuk alatnya silakan ngambil di depan, ya, sesuai dengan bahan yang diperlukan di kelompoknya masing-masing, ya. Nah, silakan. Ayo anak-anak sekalian mengambil. Di sini ada poinnya yang dibutuhkan, ya.
koin, kemudian kertas. Kelompok berapa kalian? Kelompok berapa? 1. Ya, ini. Sebentar. Nah, bentar. Yang ini 24. Nah, jelas apa ini? Ayo. Nah, betul. Ya. Dari yang pertama itu di mana? Ya, saya bilangkan. Ya, silakan. Sama-sama saja satu saja. Jadi kerjakan sesuai dengan dirinya didiskusikan. Tidak. Didiskusikan. Ayo dikerjakan. Disampaikan. Sudah dengan bola plastik sudah belum? Belum. Itu pinjam. Yang sudah bola plastik sudah belum? Sudah selesai. Oke, silahkan di sini. Depan. Ada 2 orang, ya, 2 orang. Yang satu mendorong bola plastiknya, yang satu dengan bola basketnya. Sini loh. Sini loh. Tuh, 1, 2. Oke. Nah, coba diulang lagi. Ya. Nah, sekarang dari situ bisa kalian amati mana yang lebih cepat, kecepatannya mana, ya. Terus dicari alasannya kenapa. Bola mana yang kecepatannya besar? Apa? Silakan dituliskan. Bola plastik. Ini harusnya bola plastik. Ya, bola plastik. Yang mana? Bola basket dengan bola plastik itu lebih yang mana? Nah, kenapa? Lebih cepatnya, yang resultan itu hasil. Sudah selesai belum? Nah, nanti setelah itu disampaikan hasilnya ya, dipresentasikan hasilnya. Semuanya
Ya perwakilan misalnya kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Ya. Silakan. Ya. Ya. Resultan itu hasil. Berapa besar hasil gaya pada benda diam? Hasil atau gaya pada benda diam itu berapa? Gayanya berapa sih? Pada benda diam. Pada benda yang diam. Berapa? Gayanya berapa? Ya, gayanya berapa? Ya. Sudah, yang ini sudah, yang belakang. Hah? Sudah dikerjakan ya. Kesimpulannya sudah. Ya, kesimpulannya sudah. Oke. Jangan lupa ya kesimpulannya ya. Jangan lupa kesimpulan. Kesimpulan dari hasil percobaannya tadi. Silakan kelompok percobaan yang pertama maju ke depan. Sini. Ya. Yang ini perwakilan. Silakan. Ya, disampaikan ke temannya. Ayo, 2 orang nggak apa-apa, 2 orang. Oke, silakan. Yang lain diperhatikan, yang lain ya. Ada yang mengakibatkan keadaan roh yang
poin mengikuti terkait karena ada dari kata-kata. Percobaan nomor 3, poin masuk ke kelas karena ada hubungan. Berapa kadar berapa besar resultan saya bacakan dia. 1. Perlakuan mana yang menunjukkan hukum menyebutkan mengapa percobaan nomor 3 poin masuk ke kelas karena ada dorongan. Kesimpulan Anda bisa bergerak karena ada dorongan. Ya, benda bergerak karena adanya dorongan. Ada pertanyaan enggak? Dari temannya? Ada? Tidak ada. Baik, terima kasih ya atas ya. Sebelum untuk berikan semangat ya untuk kalian, untuk apa kita di sini? Oke, baik. Selanjutnya percobaan yang kedua. Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Oke. Ya. Mohon diperhatikan ya, anak-anak sekalian diperhatikan. Mungkin menghadapnya agak ke sana. Nah, menghadapnya agak ke sana. Agak miring ke sini. Nah, di sana. Oke. Temannya biar kelihatan. Sip. Ayo, diperhatikan dulu. Silakan. Hasil dari diskusi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari diskusi kelompok 2. Yang pertama, bagaimana keadaan koin pada perlakuan nomor 2? Koin mengikuti kertas, alhasil koin mengikuti kertasan. Bagaimana keadaan koin pada perlakuan nomor 3? Koin tetap di tempat, tidak berpindah. Apa yang mengakibatkan perbedaan keadaan koin akibat perlakuan nomor 2 dan 3? Kecepatan. Berapa besar resultan gaya pada benda diam? 0. Perlakuan mana yang menunjukkan hukum Newton 1? Mengapa? Nomor 3, karena benda tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan menjelaskan hukum Newton 1 tentang pengaruh kecepatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ada yang ingin bertanya ada? Tidak ada. Baik, terima kasih atas. Nah, sekarang selanjutnya percobaan kelompok 3. Siapa yang berkenan untuk menyampaikan? Ayo, yang mana? Kelompok mana? Oke, silakan kelompoknya Andita, ayo, dan kawan-kawan silakan ke sini, ayo. Ayo. Ya, kedua sini. Oke. Ya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja sama kami. Ketika sebuah bola voli dan juga bola plastik masing-masing didorong dengan gaya yang sama, bola mana yang kecepatannya lebih besar dan mengapa? Bola plastik, karena bola plastik memiliki beban yang lebih ringan. Baik, kesimpulannya adalah percepatan yang dialami benda sebanding dengan besar gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, terima kasih atas presentasi. Mas Farid mau presentasi? Ya, silakan. Ya, presentasikan. Ya, silakan Mas Farid. Ya. Kita beri kesempatan ya untuk Mas Farid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khalil Ananta dari kelompok 1. Terus yaitu melakukan percobaan hukum
bagaimana keadaan koin pada pelakuan nomor 2 tadi itu? Koin tetap berada di kertas tersebut dikarenakan tarikan yang sangat pelan. Bagaimana koin pada waktu nomor 3 tadi? Koin masuk ke dalam gelas karena sentilan yang berat. Apa yang mengakibatkan perbedaan keadaan akibat pelakuan nomor 2 dan 3? Yaitu karena tarikan yang berbeda pada pelakuan nomor 2 dan 3. Berapa besar resultan gaya pada benda diam? Jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol. Pelakuan mana yang menunjukkan hukum Newton? 1. Mengapa pelakuan pada nomor 3? Karena jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol. Maka benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa hukum 1 Newton memiliki sifat kelembaman atau inersia, yaitu sifat kecenderungan untuk mempertahankan keadaan gerak awalnya. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Farel atas presentasinya. Jadi apa yang dipresentasikan Mas Farel tadi itu luar biasa. Jadi mendetail ya, menjelaskan bagaimana terkait dengan hukum Newton yang pertama. Betul Mas Farel, hukum Newton pertama ya yang dipastikan ya. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak sekalian, nah sebagai bentuk penguatan ya dari apa yang kalian sudah lakukan tadi, kita tahu bahwa yang namanya gaya itu kan adalah tarikan atau dorongan. Ini harus kita pahami dulu. Jadi sekedar mereview yang sebelumnya bahwa gaya itu bisa dikatakan sebagai tarikan, ya misalnya contoh kepada meja atau dorongan. Itu adalah gaya. Ya. Ketika ditarik awal, maka dia jatuh. Betul atau tidak? Kenapa? Tariknya pelan. Nah, bagaimana kalau kemudian kita tarik dengan keras atau dengan cepat? Misalnya seperti ini, ya. Lalu kemudian kita seperti ini. Nah, ini kan ada yang jatuh. Nah, kita coba lagi, ya. Kita coba lagi. Seperti ini. Tolong perhatikan ya. Jadi ketika seperti ini, ya kemudian kita dengan cepat, nah dia akan mempertahankan kedudukannya, ya apa tidak? Nah, atau mungkin dengan contoh yang kedua, hukum Newton pertama, ya. Misalnya ketika kita dorong atau kita tarik pelan, maka katanya tadi mengikuti. Betul tidak? Kalau kita sentil dengan keras, nah jadi masuk kan? Kenapa? Karena dia akan mempertahankan kedudukannya. Inilah yang dinamakan dengan inersia atau kelembaman. Ya, sama seperti kita jalan mau jatuh, kita kan seperti ini kan? Kenapa? Untuk mempertahankan kedudukan kita. Misalnya di depan ada jurang, masa kita nyantai, jurang aja, kan tidak kan? Nah, tapi kita akan berusaha untuk mempertahankan agar tidak jatuh. Itulah yang dinamakan dengan hukum Newton pertama. Coba kalau kemudian, nah dengan keras, berarti akhirnya koinnya masuk, ya. Ya, ini sesuai dengan, nah ini juga botol tadi. Ya, perhatikan dulu. Nah, keras. Nah, ketika ditarik keras, dia akan tetap mempertahankan keadaannya. Ya. Nah, coba perhatikan lagi. Ya. Nah, dia akan tetap seperti tadi, ya tak? Nah, coba ini anak sekalian sesuai dengan surat Ar-Ra'd di dalam Al-Qur'an, di mana Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya, kecuali kaum itu akan merubah sendiri. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari hukum yang ke-1. Kalau kita diam, kita tidak akan bisa berubah apa-apa. Betul atau tidak? Nah, Allah sudah menjelaskan, Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau kita sendiri tidak mau berubah. Ini pelajaran hikmah ibrah dari kita belajar hukum Newton 1. Ya. Baik, yang kedua atau yang berikutnya, hukum Newton kedua, di mana menyatakan percepatan suatu benda berbanding lurus. Berbanding lurus itu artinya begini, anak sekalian. Kalau misalnya ini ada garis, nah berbanding lurus seperti ini. Kalau semakin besar, ya percepatannya, ya misalnya percepatannya di sini A di sini, kemudian gaya di sini F-nya, maka semakin besar gaya, maka percepatannya juga akan semakin besar. Di sini. Kalau di sini lebih rendah, maka dia rendah. Nah ini, jadi besar. Ini namanya berbanding lurus. Artinya semakin besar gaya, maka percepatannya juga akan semakin besar. Ya, sebaliknya berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, sama seperti ini. Tadi coba perhatikan. Pinjam bola. Yang satu mana? Bola plastik mana? Bola plastik. Pinjam dulu. Bola plastik. Oke. Nah, bola basket satu lagi, coba. Nah, ini kira-kira sama apa tidak? Masanya sama apa tidak? Kalau kita berikan dorongan yang sama, gaya yang sama, ya, perhatikan ya, kita berikan gaya yang sama, dia akan cenderung sama, betul atau tidak? Nah, itu ya. Coba sekarang kita rubah dengan ini, perhatikan. Nah, ini masanya lebih besar yang mana? Basket atau yang bola plastik? Basket. Berarti tadi sesuai dengan ini ya. Nah, kalau kita lihat, ya, masanya berbeda. Sekarang gayanya coba. Nah, kira-kira mana yang duluan? Nah, inilah yang dikatakan dengan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan massa benda. Sini, kemudian yang ini kita kemiringan tertentu, ya. Kemudian kita lepas. Mana yang duluan? Mana yang duluan? Ya, berarti yang mempunyai apa? Yang berisi penuh, ya. Jadi yang berisi penuh. Benda ini kan pernah ya barangkali yang sekarang itu lebih banyak dipraktekkan. Ketika dilempar dia akan berusaha untuk jatuh berdiri dibanding dengan yang kosong. Yang kosong bisa nggak? Ya seperti ini. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi untuk yang ini bisa diangkat seperti ini. Iya atau tidak? Nah, artinya dengan benda yang mempunyai massa besar itu dia akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Bisa dipahami ya? Kenapa? Adanya gravitasi bumi. Termasuk kalian ini duduk, kan ada gaya gravitasi bumi toh. Makanya duduknya pas. Coba seandainya kalian nggak ada gaya gravitasi bumi, duduk melayang, melayang, iya atau tidak? Nah, itu ya terkait dengan percobaan tadi. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita tadi dengan eksperimen yang luar biasa, kalian begitu semangat untuk membuktikan melakukan percobaan. Ya, dan tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok ya. Terima kasih Mas Farel. Hari ini saya juga sudah belajar dari Mas Farel ya, bahwa ternyata luar biasa Mas Farel bisa menjelaskan dengan baik walaupun dia berani tampil sendiri. Kita harus apresiasi dan kita harus hargai. Kita berikan aplaus dulu untuk Mas Farel. Jadi hukum Newton yang pertama apa tadi bunyinya? Bahwa suatu benda itu akan cenderung diam atau mempertahankan kedudukannya. Gimana? Nilai gayanya bagaimana untuk hukum Newton 1? 0 ya. Kemudian untuk hukum Newton kedua nyatakan bahwa
Gimana? Percepatan itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja, tapi berbanding berbalik dengan masa. Kalian sudah juga membuktikan tadi. Baik, anak-anak sekalian, sekali lagi alhamdulillah kita sudah belajar dengan baik, luar biasa. Hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai bentuk evaluasi untuk menguji pemahaman kalian, nah sekarang saya akan bagikan soal evaluasi termasuk refleksinya tadi. Refleksinya juga diisi. Ini dua. Silakan, waktunya saya berikan nanti sekitar 10 menit ya untuk mengerjakan. Minta tolong yang di belakang satu-satu. Oke, yang sudah dapat silakan ditulis nama, ya, kelasnya, hari, tanggal. Ayo Mas, dikerjakan. Oke, jangan lupa refleksinya juga dikerjakan ya. Ya, sekarang atau hari ini tanggal 5. Hari ini tanggal 5 Agustus. Agustus. 5 Oktober, maaf. Ya, 5 Oktober. Silakan, waktunya kurang 8 menit lagi. Ayo. Ayo dikerjakan. Jangan lupa refleksinya dikerjakan juga. Silakan, yuk agak dipercepat ya waktunya. Baik, sekalian, alhamdulillah ya kita sudah belajar karena sudah ada. Mari kita tutup atau akhiri kegiatan pembelajaran ini. Sebelumnya, tolong untuk pembelajaran pekan depan atau pertemuan berikutnya silakan dipelajari tentang hukum Newton yang ketiga atau gaya aksi reaksi ya. Sekali lagi dipelajari ya di rumah ya, dibaca buku paketnya ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa diawali hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.